Ini ada berita menarik. Nah, ini judulnya ya di mana ini? Di tempo.co. Nah, kami tolak reuni 212, sebut masjid tempat suci dan tak pantas buat provokasi. Berarti ini beritanya Jumat 2 Desember ya. Jadi sebelum, mungkin ini pernyataannya sebelum reuni. Tapi yang menarik itu bukan peristiwa anunya itu, tapi intinya itu ya. Inti keberatannya masjid digunakan untuk hal yang tidak benar. Saya baca tempo.co Jakarta. Puluhan massa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia GAMI melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menolak perizinan kegiatan reuni 212 yang diadakan di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Nah, ini kan reuninya tetap berjalan di situ ya, dan kelihatan siapa yang membackingi. Di mana-mana ditolak, akhirnya ya di tempat Soebul Bed. Seorang orator mengatakan tidak sepantasnya masjid dijadikan tempat reuni 212 yang nantinya akan membuat citra masjid menjadi buruk. Nantinya reuni tersebut akan membuat tempat suci tersebut dijadikan ajang berkumpul untuk memprovokasi, memecah belah kesatuan Republik Indonesia, ucapnya. Dia mengatakan sudah saatnya umat Islam berhenti membahas politik di masjid. Dalam hal ini, kami sangat menyayangkan apabila ada pihak yang menggunakan masjid tidak sebagaimana mestinya, ungkapnya. Ya meskipun pada dasarnya itu masjid itu bisa digunakan untuk apa saja, untuk kebaikan gitu ya. Tapi di dalam sejarah itu, ya memang Nabi juga membahas politik di masjid, tapi itu kan Nabi. Yang semua kerangka apa itu ujungnya itu pasti maslahah untuk umat. Kalau sekarang memang ya apa itu sebaiknya itu masjid tidak digunakan untuk aktivitas politik gitu. Bahkan kalau yang itu FPI itu ada beberapa orang yang aku keturunan Nabi, mereka kan juga tahu kan di zaman dinasti Muawiyah itu masjid dijadikan tempat kalau khutbah Jumat itu salah satu kalimatnya itu harus mencaci maki apa itu Riyad Rasul gitu. Kemudian oleh Said Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, itu buyutnya Rasulullah itu menyarankan untuk kalau khutbah itu di akhir kalimat diganti dengan membaca apa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kan itu asalnya kan karena dulu di zaman dinasti Muawiyah itu masjid digunakan untuk mencaci maki apa itu keluarga Nabi gitu, keluarga Nabi yang beneran, bukan hanya cuma yang ngaku-ngaku. Kalau sekarang kan banyaknya yang cuma ngaku-ngaku. Nah itu artinya sejak zaman Said Ali Zainal Abidin aja masjid kalau dijadikan sebagai tempat untuk agitasi politik itu apa itu akibatnya itu buruk, makanya disepakati untuk berhenti. Nah, apalagi sekarang di zaman akhir ini, di zaman yang sudah sangat apa itu jauh dari zamannya Said Ali Zainal Abidin itu. Sudah 14 abad berlalu, pasti lebih berbahaya lagi gitu. Kita lanjut ke berita. Pada unjuk rasa yang dilakukan sejumlah aktivis ini, mereka membuat 3 tuntutan, yakni 1. Menolak keras kegiatan reuni 212 yang diadakan di Masjid Agung Atin TMI. Dan kemarin kan berlangsung di situ kan. Atin itu masjid yang dibangun oleh Pak Harto untuk mendiang istrinya Putin. Ya, di situ juga ada titik, ya, ada tangan kemarin. Ya gitu-gitu aja lah. Ya memang awalnya itu kelompok itu kan mulai dari apa bentuknya dulu kan PAM Swakarsa. Nah, pada zaman-zaman reformasi itu mereka itu ya banyak yang terlibat lah, intinya itu memprovokasi umat Islam bahwa reformasi itu ditunggangi PKI dan seterusnya. Nah, sekarang jadi itu berubah menjadi itu organisasi yang ngaku memperjuangkan Islam, padahal ya intinya malah justru membuat citra Islam lebih buruk lagi. Mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak memberikan izin kepada pihak yang menggunakan itu saya meminta kepada seluruh masyarakat semua, khususnya umat Islam di Indonesia, untuk menolak dengan keras kegiatan tersebut. Tidak berlama-lama, menurut pantauan Tempo, masa membubarkan diri setelah menyelesaikan orasinya kurang dari 1 jam di depan Balai Kota Jakarta.
pengacara Rizik Syihab, Aziz Yanuar mengatakan apa itu dan seterusnya ya. Iku internetnya tak matikan tenaga apa nggak nyambung ini. Jadi kita sedikit bahas ya. Ini sebenarnya juga cuma saya itu bukan hanya untuk reuni 212 gitu. Karena ini kan sekarang jujur aja itu Anies Baswedan itu kan, jangan salah loh, saya disclaimer dulu loh, Anies kan kenal baik dengan saya toh. Sudah berkali-kali saya sampaikan juga toh, bisa di googling, ada banyak foto saya dengan Anies Baswedan. Tapi kan saya nggak setuju karena salah satunya adalah bahaya dari politisasi agama. Nah, ini Anies kan safari kemarin yang di Aceh itu kan juga di masjid. Nanti jangan-jangan nanti dia safari dari ke masjid ke masjid. Bayangkan tuh masjid digunakan untuk kampanye politik. Itu gimana itu? Itu menurut saya kok mengerikan gitu ya. Ya seharusnya itu semua masjid juga melarang lah gitu. Kalau kita ngikuti Ahlussunnah wal Jamaah, masjid itu ya disterilkan dari kegiatan yang tidak pas, yang bisa mengotori masjid. Yang paling bisa mengotori itu apa? Urusan politik. Urusan politik itu yang bikin agama itu jadi kotor gitu. Kenapa begitu? Karena kualitas umat itu, kalau bicara politik terkait dengan agama, itu jatuhnya itu cuma politisasi agama. Jadi bukan memperjuangkan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, itu enggak. Jatuh-jatuhnya itu cuma mempolitisir agama, mempolitisasi agama, menjual agama itu. Kalau mau teliti berpikir loh. Nah oleh karena itu saya itu menolak keras politisasi agama, termasuk menolak keras masjid dijadikan untuk politisasi masjid gitu loh. Kalau masjid digunakan untuk hal-hal yang politik, itu kan hal yang paling kotor dalam urusan kehidupan gitu. Meskipun definisi politik itu sesuatu yang baik, tapi kenyataannya, de factonya, politik itu kan sesuatu yang amat sangat kotor. Kalau dibawa ke masjid ya gimana ngotori masjid itu? Gitu loh. Nah, ngotori masjid dengan misalnya dengan tanah atau dengan air yang kotor aja sudah besar, apalagi ngotori masjid dengan urusan politik gitu. Saya kira, dan jamaah masjid itu kan ya afiliasi politiknya, preferensi politiknya kan beda-beda. Kalau diklaim satu pihak itu bisa menghancurkan persatuan jamaah masjid itu sendiri. Nah oleh karena itu saya itu terus-menerus menyuarakan agar dihentikan untuk politisasi agama itu. Menurut saya itu politisasi agama itu sangat-sangat merugikan dan bahkan menghancurkan agama itu sendiri gitu. Nah, ini lanjut ke berita pengacara Rizik Syihab, Aziz Yanuar mengatakan kayaknya belum dipastikan hadir langsung dalam reuni ya 212 di Masjid Atin Jakarta Timur. Nah ini akhirnya kan datang juga ya. Dan seterusnya ini karena beritanya sudah tidak update karena sudah terjawab dengan datang. Sehingga ini, tapi saya kutip juga, sehingga butuh pertimbangan matang dari kita terkait dengan kondisi Habib Rizik, soal permasalahan hukum dan juga teknis lainnya. Penanggung jawab pelaksana reuni 212 Muhammad Yusuf Martak mengatakan perjalanan lokasi pada hari ini sudah mencapai 90%. Perizinan acara juga disebut telah dikantongi panitia penyelenggara. Acara pada Jumat 2 Desember 22 itu mulai pukul 9. Agendanya mulai dari sholat tahajud bersama, muhasabah, saat subuh bersama, zikir dan istighfar bersama. Nah ini loh, ritual agama dipolitisir untuk kepentingan politik gitu loh. Ini juga bagi saya ini memang benar-benar zaman akhir itu. Bahkan membaca sholawat Nabi untuk agitasi politik, bayangkan itu. Sholawat Nabi itu kan kesaksian secara umum, secara esensial ya, kurang lebihnya itu bisa ditakwili pernyataan bahwa Nabi itu adalah rahmat gitu, bahwa Allah itu melimpahkan rahmat kepada semua makhluknya melalui Nur Rasulullah, melalui Rasulullah itu sendiri. Kemudian membaca sholat Nabi menyatakan bahwa Nabi itu adalah rahmat untuk kepentingan-kepentingan, misalnya memecah belah bangsa, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan duniawi ya, untuk kepentingan yang
bertentangan dengan agama itu gimana ini hari ini? Sama aja juga dengan takbir, kalimat takbir untuk kepentingan sesuatu yang amat sangat tidak terkait dengan akhirat gitu loh. Ya kalau dikait-kaitkan bisa, tapi terlalu jauh dan nggak relevan dan kontraproduktif masalahnya itu. Gitu loh. Ini kita lanjutkan. Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan para peserta acara diimbau tidak membawa atribut atau berpakaian yang berhubungan dengan politik praktis. Namun nanti seperti bendera organisasi massa atau ormas diperbolehkan dibawa dalam reuni 212. Pokoknya tidak boleh ada yang berbau politik praktis. Lalu kegiatan ini pada dasarnya sudah politik praktis kok. Jadi dia semuanya pakai putih tanpa atribut politik praktis. Kalau ada yang bawa bendera ormas silahkan. Ini kegiatan kayak gini itu sangat politis, sangat politik praktis banget, menunggangi agama, menunggangi istilah nahi mungkar gitu loh. Jadi ada yang bilang juga, oh itu yang di sambutan sekilas saya lihat di YouTube itu. Apa itu Monas menangis ingin kita membaca sholat. Siapa? Kayak gitu kalau orang awam, orang bodoh kan ya percaya bener kan itu loh. Yang baca sholat kalau memang benar-benar mengagungkan Rasulullah, mensyukuri Rasul apa itu Allah telah menciptakan Rasulullah, mensyukuri rahmat Allah yang dilimpahkan Allah melalui Rasulullah, benar-benar itu tidak untuk kepentingan-kepentingan duniawiah. Nah itu baru satu tempat itu kalau kita biasa baca sholawat di situ dengan niat seperti itu kemudian kita tidak ada di tempat itu membaca sholawatnya atau pindah tempatnya, tempat itu bisa menangis. Tapi kali ini itu Monas tuh bersyukur itu loh kalau bisa bicara itu tidak lagi dipolitisir tuh. Jadi baca sholawat aja, nggak usah dibawa-bawa ke urusan demo macam-macam. Sekali lagi kalau misalnya Islam itu kan menyeluruh termasuk dalam politik, iya, tetapi Islam dalam politik itu maksudnya kita kalau menjadi politisi, kita sebagai warga negara mengkritisi fenomena-fenomena politik itu kita dasarkan, kita niatkan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Islam. Itu loh, bukan dengan mengutip ayat, takbir, baca sholawat, padahal yang kita perjuangkan nggak jelas, padahal bohirnya ya nggak jelas gitu. Muji-muji misalnya dulu memusuhi Pak Harto, sekarang muji-muji kita doakan Pak Harto yang telah mendirikan masjid ini. Itu kan munafik tuh kayak gitu. Itu berbahaya sekali gitu. Mbok ya berpikir lebih kritis lagi lah. Katanya bisa bikin disertasi macam-macam. Masa soal kayak gini aja nggak paham gitu loh. Bahwa ini merugikan Islam gitu loh. Jangan kau jual Islam untuk kepentingan ambisi kelompokmu atau pribadimu atau orang yang membayarmu dong.